Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanezia Diwarimba dengan NIM 2504695 dari program studi pendidikan sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pilar-pilar pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi itu mengenai tentang pilar-pilar pendidikan. Nah, pilar-pilar pendidikan merupakan konsep yang dikemukakan oleh UNESCO sebagai dasar dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan pada keterampilan, karakter, dan kemampuan sosial. Nah, konsep ini sangat penting karena pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Nah, bukan hanya sekadar menghasilkan individu yang pintar secara akademik. Nah, pilar pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan bahwa proses belajar itu tidak hanya dilakukan seperti mengaplikasikan kepada diri sendiri saja, tetapi dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, jadi tidak hanya teori saja, tetapi juga praktik. Contohnya, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori, tetapi juga mampu mengerjakan tugas proyek atau praktik lapangan yang berkaitan dengan bidang studinya. Nah, kemudian pilar ketiga yaitu learning to be atau belajar untuk menjadi. Nah, pilar ini berkaitan dengan pembentukan karakter dan kepribadian. Pendidikan diharapkan mampu membentuk individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki moral yang baik. Nah, hal ini sangat penting karena kecerdasan tanpa karakter yang baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Pilar yang terakhir adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Nah, pilar ini menekankan pentingnya kemampuan bersosialisasi, bekerja sama, serta menghargai perbedaan. Dalam konteks kehidupan di Indonesia yang sangat beragam ini, nilai toleransi dan kebersamaan menjadi sangat penting untuk menjadi persatuan. Jika kita lihat keempat pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, keempatnya secara seimbang. Namun, apabila pilar-pilar pendidikan ini tidak diterapkan, maka akan bermunculan berbagai dampak negatif. Misalnya, tanpa learning to know, peserta didik itu akan kesulitan memahami materi secara mendalam. Tanpa learning to do, mereka tidak siap menghadapi dunia kerja. Nah, tanpa learning to be akan terjadi krisis karakter, dan tanpa learning to live together dapat muncul konflik sosial akibat kurangnya toleransi. Nah, sebagai kesimpulan, pilar-pilar pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil, berkarakter, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.